Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Udina Rahmadani dari kelas 10 Keperawatan 1. Saya akan menjelaskan sistem integumen. Sistem integumen yaitu sistem kulit, rambut, dan juga kuku. Kulit berperan sebagai penutup elastis yang menutupi seluruh tubuh dari pengaruh lingkungan seperti cuaca, polusi, temperatur udara, dan matahari. Kulit juga memiliki ketebalan yaitu 0,5 mm pada kelopak mata dan 4 mm pada telapak kaki. Kulit terbagi menjadi 3 bagian yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis ini berada di paling luar yang dibentuk oleh sel tanduk dan sel melanosit. Ada 5 lapisan sel yang diketahui. Yang pertama stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum McVigie. Lapisan ini tersusun dari banyak sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Yang kedua, stratum lucidum. Stratum lucidum ini terdiri antar sel yang tidak berinti, yang sangat gepeng dan bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang kulitnya tebal seperti telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, stratum granulosum terdiri atas 2-3 sel poligonal yang agak gepeng dengan inti sel di tengah dan mengandung banyak pigmen melanin, serta sitoplasmanya berisi butiran granula keratohyalin. Yang keempat, stratum spinosum. Stratum ini terdiri atas sel berbentuk kubus yang banyak dan poligonalnya dengan inti sel yang berada di tengah. Lapisan ini menahan gesekan atau tekanan dari luar sehingga harus tebal. Terdapat pada kulit di area yang banyak bersentuhan dan menahan beban dan tekanan seperti tumit dan pangkal telapak kaki. Yang kelima, lapisan McVigie. Lapisan ini memiliki lapisan laju, mempunyai susunan kimia yang khas dengan inti pada bagian basal yang mengandung kolesterol asam amino. Lanjut, lapisan dermis. Ini lapisan dermis yang bersifat elastis dan keras, yang disusun oleh jaringan ikat matrix kolagen. Hal ini dapat menimbulkan stretch mark pada orang yang ibu hamil atau obesitas. Lapisan dermis terdiri atas lapisan papila yang mencakup sel fibrosa yang mengandung kolagen. Lapisan retikulosa yang meliputi lapisan pembuluh darah, tempat akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Adapun struktur dari dermis meliputi pembuluh darah, pembuluh limfa, dan ujung saraf sensorik, dan kelenjar keringat dan duktusnya. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Lapisan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu lapisan serat longgar, elastis, dan sel lemak. Lapisan hipodermis ini berfungsi sebagai jaringan mobilitas kulit, perubahan kontur dan penyekatan panas, serta tempat penumpukan energi. Kulit bisa sebagai proteksi, absorpsi, terus persepsi, lalu bisa sebagai keratinasi,
termogulasi, pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, dan warna. Lanjut, kelenjar kulit. Yang pertama, kelenjar keringat soduriferus, yaitu kelenjar apokrin, kelenjar ekrin, dan kelenjar sebasea. Kelenjar apokrin yang berfungsi sebagai saat masuknya pubertas untuk merespon terhadap stres, kegembiraan, dan mengeluarkan sekresi tidak berbau. Yang kemudian bau itu akan muncul jika berinteraksi dengan bakteri. Kelenjar keratin ini mengandung air yang membantu evaporatif untuk mempertahankan suhu tubuh. Lalu kelenjar sebasea itu mengontrol minyak ke dalam ruang folikel, rambut, dan batang rambut, yang melumasi rambut halus, lentur, dan lunak. Lanjut, rambut. Ini rambut. Rambut tersebar hampir di seluruh tubuh. Di tubuh manusia, tapi sebagian besar adalah rambut velus yang kecil dan tidak berwarna, sehingga tersamarkan. Sedangkan rambut terminal yang kasar dapat terlihat seperti di kepala, alis, dan bulu mata. Rambut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, akar. Bulb akar rambut yang membesar untuk melindungi pupi rambut. Pupi rambut merupakan bagian kecil yang berlindung atau terlindung di dalam bulb yang berasal dari sel-sel kulit jagat yang kemudian disebarkan dalam medula rambut. Di dalam pupil ini terdapat pembuluh darah dan getah bening yang bertugas memberikan makan kepada rambut dan saraf. Folikel merupakan kantong rambut, tempat tumbuhnya rambut. Otot penegak rambut merupakan bagian yang menyebabkan rambut halus berlama berdiri jika ada suatu rangsangan dari luar. Markis yaitu ubi atau tombol yang sering disebut lembaga rambut. Lanjut, fungsi rambut. Rambut berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelindung dari pengaruh buruk rambut. Yang kedua, pengatur suhu kulit kepala. Yang ketiga, penghangat. Keempat, pendorong penguapan keringat. Yang kelima, indera peraba yang sangat sensitif. Tumbuhan rambut dikontrol oleh hormon seks seperti jenggot, kumis, punggung, dada, rambut wajah, yaitu androgen. Kualitas dan kuantitas rambut ditentukan oleh kondisi hormon. Pertumbuhan terdiri ada 3 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan yaitu anagen. Yang kedua, fase transisi katagen, dan yang ketiga, fase istirahat telogen. Lanjut, kuku. Kuku tersusun atas keratin, yaitu protein yang mengeras yang berfungsi sebagai pelindung ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Lempeng kuku berbentuk persegi panjang yang keras dan cembung ke arah lateral dan dorsal, serta transparan. Kecepatan pertumbuhan kuku rata-rata 0,5 mm per minggu. Pertumbuhan ini lebih cepat daripada pada jari tangan dan jari kaki. Dicabut paksa asalkan markisnya tidak rusak dan kuku akan tumbuh kembali. Lempeng kuku terdiri atas 3 lapisan horizontal, yaitu yang pertama lapisan dorsal tipis, dibentuk oleh markis pada bagian proksimal 1/3 bagian. Yang kedua,
Yang kedua, lapisan intermediate yang dibentuk oleh markis, bagian distal 2/3 bagian. Yang ketiga, lapisan ventral yang dibentuk oleh lapisan tanduk, dasar kuku dan hiponychium mengandung keratin lunak. Kuku tersusun dari beberapa bagian, antara lain yang pertama, palung kuku nail bed merupakan bagian kulit tempat kuku yang banyak pembuluh darah dan saraf. Yang kedua, badan kuku merupakan tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Yang ketiga, hiponychium merupakan dasar kuku, kulit ari yang di bawah kuku dengan bebas. Yang keempat, alur kuku, yaitu celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku, yaitu bagian tengah kuku dikelilingi oleh dinding kuku. Yang keenam, laluna terletak di proksimal lempeng kuku yang merupakan ujung akhir markis kuku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.